Kisah ekonomi Israel dalam banyak hal adalah kisah transformasi yang tidak terduga. Lahir pada tahun 1948 di tengah gejolak geopolitik dan dengan sumber daya alam yang langka. Tahun-tahun awalnya ditandai oleh penghematan, penjatahan, dan model ekonomi yang condong ke sosialisme. Negara itu pada dasarnya adalah gurun, baik secara harfiah maupun ekonomi. Aset utamanya bukanlah ladang minyak atau lahan pertanian yang luas, melainkan modal manusia dari rakyatnya. Arus masuk imigran yang beragam dengan keputusasaan, tekad dan kecerdasan yang kuat. Pondasi ketahanan manusia ini menjadi dasar pergeseran radikal menuju masa depan yang berorientasi pasar dan berteknologi tinggi. Untuk benar-benar memahami besarnya keberhasilan ekonomi Israel, kita harus melihat pilar-pilar spesifik yang mendukung strukturnya. Fakta pertama, Israel memiliki jumlah startup per kapita tertinggi di dunia, menumbuhkan ekosistem inovasi yang tak tertandingi. Kedua, ini didorong oleh investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, dengan Israel menghabiskan sekitar 5% PDB untuk Litbang. Ketiga, fokus Litbang ini telah menarik investasi modal Ventura yang sangat besar, memimpin dunia dalam basis per kapita. Kelima adalah pengaruh militer yang mendalam. Unit-unit teknologi elit seperti unit Laplabru 200 bertindak sebagai inkubator bagi pengusaha teknologi. Israel mencapai kemandirian air melalui desalinasi dan daur ulang air inovatif, serta mengembangkan agri-tech yang memungkinkannya menghasilkan makanan, meskipun 60% wilayahnya gurun. Narasi ekonomi Israel tidak dapat diceritakan tanpa berfokus pada hubungan sinergis antara teknologi, pendidikan, dan pemerintah. Peran pemerintah sangat cerdik, bertindak bukan sebagai perencana pusat, tetapi sebagai katalis strategis. Sistem pendidikan Israel sangat menekankan STEM sejak usia dini, dilengkapi dengan budaya yang menghargai pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Universitas seperti Technion dan Weizmann Institute adalah institusi kelas dunia yang bekerja sama erat dengan industri. Unit teknologi elit di IDF memberi orang muda Israel tanggung jawab besar dan akses ke teknologi mutakhir untuk memecahkan masalah berisiko tinggi. Para veteran ini muncul sebagai kelompok kohesif dan terampil, siap mendirikan startup atau memimpin tim R&D di sektor swasta. Contoh paling terlihat adalah Waze, diakuisisi Google dengan harga lebih dari $1 miliar. Solusi yang lahir dari konteks Israel yang spesifik. Para pendirinya memanfaatkan data pengguna waktu nyata untuk menciptakan sistem dinamis yang menguntungkan semua orang. Di bidang pertanian, Netafim merintis irigasi tetes, mengalirkan air langsung ke akar tanaman, meningkatkan hasil sambil meminimalkan penggunaan air. Saat ini irigasi tetes digunakan di seluruh dunia, dari pertanian luas di California hingga lahan kecil di India. Given Imaging menciptakan PillCam, kamera dicerna seukuran vitamin yang memungkinkan pemeriksaan endoskopi non-invasif. Dalam keamanan siber, Checkpoint meletakkan dasar industri. Para pendiri adalah veteran unit Laplabru 200 membawa pengalaman intelijen digital ke sektor sipil. Korea Selatan berkembang lewat konglomerat besar seperti Samsung dan Hyundai yang beroperasi top-down dan hierarkis. Sebaliknya, Israel tumbuh bottom-up lewat startup kecil yang gesit. Korea unggul dalam produksi massal dan penskalaan, Israel unggul dalam inovasi disruptif dan penciptaan kategori baru. Norwegia memakai minyak dan gas untuk membangun dana kekayaan besar. Israel tak punya sumber daya alam, jadi sumbernya adalah kecerdasan manusia. Silicon Valley lahir dari universitas seperti Stanford. Model Israel menciptakan jalur langsung dari militer ke sektor teknologi yang unik tanpa paralel. Krisis paling signifikan terjadi pada awal 1980-an. Ekonomi lumpuh oleh hiperinflasi mencapai 4,45% pada 1984. Rencana stabilisasi ekonomi 1985 menerapkan pemotongan drastis, penghapusan subsidi, dan patokan shekel yang kuat terhadap dolar. Israel menghadapi ketidakstabilan geopolitik dan beban keamanan besar yang mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk pertahanan. Secara internal, ada kesenjangan antara sektor teknologi bergaji tinggi dengan industri tradisional, menciptakan ekonomi ganda. Solusi meliputi program pendidikan targeted, pelatihan kejuruan, dan pembentukan pusat teknologi di komunitas pinggiran. Kisah Israel menawarkan pelajaran kuat. Investasi dalam modal manusia. Sumber daya paling berharga bukan di bawah tanah, melainkan di antara telinga rakyatnya. Peran pemerintah sebagai katalis cerdas, membangun lintasan balap, menyediakan bahan bakar awal, lalu membiarkan sektor swasta bersaing. Kekuatan merangkul chutzpah,
menantang otoritas, mengambil risiko berani, dan menghilangkan stigma kegagalan. Akhirnya, kerugian bisa diubah menjadi keuntungan. Kurangnya sumber daya alam mendorong fokus pada modal intelektual. Kisah Israel menunjukkan bahwa batasan bukan takdir. Dipecahkan dengan kreativitas dan tekad, kendala menjadi sumber kekuatan dan kontribusi bagi dunia.